Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Saya Akbar Sedihar yang akan membahas tentang pencapaian yang didapat oleh Amazon. Setelah itu ada Elinur Hayati yang akan membahas tentang latar belakang dan tujuan bisnis Amazon. Dan yang terakhir adalah Nadila Anidew yang akan membahas tentang profil CEO dan permasalahan yang dialami oleh Amazon. Amazon didirikan oleh Jeff Bezos pada 5 Juli 1994 di Bellevue, Washington, Amerika Serikat. Perusahaan ini awalnya bernama Cadabra Incorporated, namun banyak orang salah mengartikannya dengan kadaver yang artinya mayat atau bangkai. Kemudian digantilah namanya dengan Amazon. Pada awal berdiri, perusahaan ini dikerjakan dari garasi rumah Jeff Bezos di Seattle dengan peralatan kantor seadanya. Alasan dipilihnya Seattle yaitu karena mudah mencari staf IT pada masa itu. Amazon memulai roda usahanya dengan menjual buku secara online. Namun, bukan menyetok buku dalam jumlah banyak, Amazon hanya bekerja sama dengan penerbit yang akan mengirimkan buku ke konsumennya. Pada bulan pertama diluncurkannya situs Amazon.com, Amazon melayani permintaan dari 50 negara bagian Amerika dan 48 negara lainnya. Investor pertama yang percaya dengan ide Jeff Bezos dalam mendirikan Amazon adalah Nick Hanover. Ia menginvestasikan uang sebesar $40.000 sebagai modal. Ketika Amazon.com pertama kali online, tampilan situs ini tidak semenarik sekarang. Situsnya terlihat sangat polos dan tidak menarik bagi kebanyakan orang. Kemudian, Amazon menerima bantuan modal dari investor kedua, yaitu Tom Alberg. Ia menginvestasikan $100.000 ke Amazon.com. Investasi kedua ini sangat membantu perusahaan untuk menciptakan situs yang lebih menarik dan kemampuan hosting yang lebih baik. Amazon memiliki misi atau tujuan, yaitu untuk menjadi perusahaan yang customer-centric di dunia. Artinya, Amazon selalu mengutamakan value untuk pelanggan dan menargetkan operational excellence. Misi yang berfokus pada pelanggan ini diwujudkan dengan memberikan pengalaman belanja yang memuaskan kepada pelanggan, yang merupakan hasil dari continuous improvement. Untuk mendominasi pasar, Amazon menerapkan strategi pertumbuhan jangka panjang yang konsisten, di mana pendapatan terus diubah untuk menjadi investasi. Strategi investasi secara terus-menerus ini dikejar dengan tujuan untuk mendapatkan pelanggan baru yang dapat menghasilkan pendapatan untuk kembali mendapatkan pelanggan lebih. Dalam menguasai prinsip menguasai lingkungan yang kompetitif, Amazon telah mengembangkan strategi diferensiasi produk dengan tetap memperhatikan kompetitor-kompetitornya. Salah satu caranya adalah dengan potensi data yang besar dan sistem distribusi yang terintegrasi, sehingga sulit bagi pesaing Amazon untuk mengalahkannya. Strategi lainnya yang diterapkan oleh Amazon yaitu dengan melakukan investasi-investasi terhadap lini bisnis baru. Secara umum, lini-lini bisnis Amazon yaitu online retail, internet service, Kindle ecosystem, dan long tail retailer. Jeff Bezos lahir dengan nama Jeffrey Preston Jorgensen di Albuquerque, New Mexico pada tanggal 12 Januari 1964, anak dari Jacqueline dan Ted Jorgensen. Pada saat kelahirannya, ibunya adalah seorang siswa sekolah menengah berusia 17 tahun dan ayahnya adalah pemilik toko sepeda. Setelah orang tuanya bercerai, ibunya menikah dengan imigran Cuba Miguel, Mike Bezos, pada April 1968. Tak lama setelah pernikahannya, Mike mengadopsi Jorgensen yang berusia 4 tahun, yang nama belakangnya kemudian diubah menjadi Bezos. Jeff Bezos sering menunjukkan minat ilmiah dan kemahiran teknologi sejak ia masih muda. Dia pernah mengutak-atik alarm listrik untuk menjaga adik-adiknya keluar dari kamarnya. Garasi orang tua Jeff Bezos juga pernah dijadikan laboratorium untuk eksperimen ilmiah. Kemudian keluarganya pindah ke Miami, Florida, dan Jeff Bezos disekolahkan di Miami Palmetto High School di dekat Pinecrest, Florida. Ketika Bezos masih di sekolah menengah, dia bekerja di McDonald's sebagai juru masak pesanan singkat selama shift sarapan.
ia menghadiri program pelatihan sains mahasiswa di University of Florida. Dia adalah pengucap pidato perpisahan sekolah menengah atas, sarjana merit nasional, dan pemenang penghargaan Ksatria Perak pada tahun 1982. Dalam pidato kelulusannya, Bezos mengatakan kepada hadirin bahwa dia memimpikan hari ketika umat manusia akan menjelajah ruang angkasa. Sebuah surat kabar lokal mengutip niatnya untuk mengeluarkan semua orang dari bumi dan melihatnya berubah menjadi taman nasional yang besar. Pada tahun 1986, ia lulus cum laude dari Universitas Princeton dengan IPK 4,2 dan Bachelor of Science di bidang teknik elektro dan ilmu komputer. Saat di Princeton, Bezos adalah anggota klub segi empat. Selain itu, ia terpilih menjadi Tau Beta Pi dan Presiden Bank Princeton dari mahasiswa untuk eksplorasi dan pengembangan luar angkasa. Setelah lulus, ia memulai karir dengan bekerja di Wall Street dalam bidang komputer dan bertugas membangun jaringan perdagangan internasional untuk sebuah perusahaan yang bernama Vital. Ia dipromosikan menjadi kepala pengembangan dan direktur layanan pelanggan setelahnya. Tidak lama setelahnya, ia beralih ke industri perbankan saat menjadi manajer produk di Banker Trust. Dia bekerja di sana sekitar tahun 1988 hingga 1990. Ia kemudian bergabung dengan D.E. Shaw & Co., sebuah hedge fund yang baru didirikan dengan penekanan kuat pada pemodelan matematika pada tahun 1990 dan bekerja di sana sampai tahun 1994. Bezos menjadi wakil presiden senior keempat di Shaw pada usia 30. Suatu hari pada tahun 1994, Jeff Bezos membaca sebuah berita yang berisi bahwa web telah tumbuh 2.300% dalam 1 tahun. Hal inilah yang mendorong Jeff Bezos untuk mendirikan bisnis buku online. Jeff Bezos melakukan penelitian dengan membuat daftar 20 perusahaan mail order teratas dan mengamati bahwa tidak ada penerbit buku yang memiliki mail order karena membuat katalog komprehensif akan memerlukan ribuan halaman dan akan memakan budget besar jika melakukan penawaran lewat email. Setelah itu, ia pindah ke Seattle, Washington untuk menjalankan toko buku online di garasi rumahnya. Jeff Bezos percaya bahwa perusahaan berbasis internet akan memiliki kemampuan untuk menawarkan pilihan lebih luas secara dan substansial kepada konsumen di masa depan. Pada tahun 1995, Jeff Bezos berhasil mendirikan bisnis sendiri dengan modal uang dari sang ibu. Bezos awalnya menamai perusahaan barunya dengan Kadabra, tetapi kemudian mengubah namanya menjadi Amazon karena sebagian namanya dimulai dengan huruf A. Yang pertama terjadi pada tahun 2000. Bezos meminjam $2 miliar dari bank karena saldo kasnya turun menjadi $350 juta. Yang kedua terjadi pada tahun 2002. Pengeluaran cepat dari Amazon menyebabkan kesulitan keuangan ketika pendapatan mandek. Setelah perusahaan hampir bangkrut, dia menutup pusat distribusi dan memberhentikan 14% dari tenaga kerja Amazon. Pada tahun 1995, Jeff Bezos masuk ke dalam peringkat 19 dan kekayaan sebesar $10,1 miliar. Sebaliknya, pada tahun 2002, Jeff Bezos terpuruk di peringkat 293 dengan kekayaan sebesar $1,5 miliar. Pada tahun 1998, Jeff Bezos memiliki 41 saham Amazon.com. Namun, jumlahnya berkurang menjadi 24,26% atau sekitar 100 juta lembar saham pada tahun 2006. Namun, pada tahun 2003, Amazon pulih dari ketidakstabilan keuangan dan menghasilkan keuntungan sebesar $400 juta. Pada tahun 2017, Amazon mendapatkan 10 penghargaan, yaitu Budaya Perusahaan Terbaik, CEO Terbaik, Perusahaan Terbaik untuk Keberagaman, Kompensasi Terbaik, Tim Produk Terbaik, Tim Teknik Terbaik, Tim Pemasaran Terbaik, Tim Penjualan Terbaik, Perusahaan Terbaik di Seattle, dan yang terakhir Pandangan Perusahaan Terbaik.
Dan pada tahun 2018, Amazon mendapat penghargaan lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya. Tahun ini Amazon hanya mendapat 8 penghargaan, yaitu CEO terbaik pada tahun 2018, kompensasi perusahaan terbaik, CEO terbaik untuk wanita, CEO terbaik untuk keberagaman, perusahaan terbaik di Seattle, CEO terbaik di Seattle, kepemimpinan perusahaan terbaik untuk pengembangan profesional. Dan pada tahun 2019, Amazon mendapatkan lebih banyak penghargaan daripada tahun sebelumnya. Pada tahun ini, Amazon mendapatkan sebanyak 11 penghargaan, yaitu fasilitas dan manfaat perusahaan terbaik, kompensasi perusahaan terbaik, kebahagiaan perusahaan terbaik, pengembangan profesional terbaik 2019, CEO terbaik untuk keanekaragaman 2019, CEO terbaik untuk wanita, tim pemasaran terbaik, tim teknik terbaik, perusahaan terbaik di Seattle, dan Outlook perusahaan terbaik 2019. Dan untuk tahun ini, Amazon hanya mendapatkan sebanyak 3 penghargaan, yaitu pengembangan profesional terbaik 2020, tim kepemimpinan terbaik 2020, dan yang terakhir adalah CEO terbaik untuk wanita 2020. Terima kasih karena sudah menonton video presentasi kami. Saya mewakili kelompok 9 meminta maaf jika ada salah satu dari kami yang mengucapkan salah tutur kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.